Halo semuanya, selamat datang di WeTalk. Jadi ini adalah podcast perdananya kita. Dan di video perdananya kita ini kita akan sharing bersama salah satu mahasiswa Politeknik Baju Komodus, Prodi Manajemen Pemasaran Internasional, yaitu Gusto. Jadi Gusto ini adalah ketua kelasnya kita dan dia adalah mantan casis, telah mengikuti sebanyak 7 kali namun gagal. Jadi panggilan untuk menjadi mahasiswa ini lebih kuat tentunya dibandingkan untuk menjadi abdi negara. Ini dimulai dari tahun 2022 ya, aja. Iya betul sekali Kak Kejan. Dari tahun 2022 sampai tahun 2024 ya. Beliau memutuskan untuk kuliah. Perjuangan yang sangat luar biasa tuh. Dari 2022 2024 7 kali tes. 7 kali tes biasa. Kakak Gusto, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar saya ini sangat baik. Bagaimana dengan saya berdua kabar hari ini? Luar biasa. Kalau saya sih luar biasa nih. Apalagi rasa penasaran saya itu terkait dengan Gusto ini sangat luar biasa. Apalagi saya sangat luar biasa. Sangat Luar biasa dan sangat bersemangat. Kakak Gusto, thank you so much sudah luangkan waktunya bergabung bersama kita di sini sharing guna untuk memotivasi adik-adik yang baru saja tamat SMA dan juga SMK untuk menjadi abdi negara seperti itu. Semoga nantinya adik-adik semua termotivasi dengan Gusto di sini. Dulu pertama kali itu ketertarikannya apa sih ini Gusto? Saya tertarik dengan tes tentara itu karena saya ingin menjadi bagian dari abdi negara. Dan juga saya juga ingin menantang diri saya itu melihat sejauh mana saya punya kemampuan untuk mengikuti seleksi tersebut. Wih, gagal. Coba lagi, gagal coba lagi. Gagal bangkit. Wah, luar biasa ya. Ini patut diapresiasi. Betul sekali. Sangat eja. Jadi apalagi sekarang ini kan dia keting ketua kelasnya kita, Ya. di mana kedisiplinnya itu diterapkan. Wah, betul sekali. Dan saya merasakan itu. Saya juga merasakan itu. Disiplin yang sangat tinggi. Sehingga saya juga mengikuti itu. Iya. Tepat waktu segala macam. Apalagi tes tentara ini, di mana mental kita itu dibina. Ya, jadi Kakak Gusto, apa yang membuat Kakak Gusto tetap semangat untuk mengikuti tes tentara, melainkan 7 kali tes tentara? Apa yang membuat saudara Kakak Gusto itu tetap bersemangat meskipun belum berhasil? Yang membuat saya semangat itu karena saya sudah melihat itu, saya punya teman-teman letting tes itu sudah masuk, sudah lolos semua itu, sudah berpakaian loreng, Berseragam ya. yang gagal. Wah, Saya lihat, dari situ saya lihat, bukan pacar, bukan. bukan. Dari situ Saya pikir pacar. dari situ saya merasa saya harus tetap ikut terus tes sampai kelemahannya. Tapi tentunya salah satunya pasti pacar juga. Ya. biasa mungkin ya kita tidak tahu itu masalah. Ya. Dulu ini kan dia Gusto ini kan gagal selama 7 kali. Itu motivasi untuk menghadapi tantangan-tantangan dulu itu seperti apa? Motivasi itu tantangan saya itu menghadapi kegagalan itu hal yang biasa, hal yang tidak mudah. Tidak mudah ya. Jadi Tidak mudah itu ya. jadi saya ingin memiliki kemampuan dan saya merasa frustasi dan ingin menyerah, tetapi saya selalu mengingatkan diri saya Untuk menjadi abdi negara. siap. Jadi pokoknya tekad ya. Siap bisa. Siap. Tekad. Siap lah biasa ya. Keren. Hingga sekarang ini memutuskan untuk menjadi mahasiswa. Kenapa nih Gusto memutuskan untuk wah saya harus jadi mahasiswa saja nih? Jadi saya Kenapa akhirnya memutuskan seperti itu? saya akhirnya memutuskan untuk masuk kuliah itu karena saya ingin memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih luas. Alhamdulillah, saya juga ingin memiliki kesamaan untuk berkembang dan meningkatkan diri saya sendiri untuk merasa lega dan percaya diri untuk keputusan ini. Luar biasa sekali. Jadi Kakak Gusto, apa sih pelajaran terbesar yang Kakak Gusto dapatkan selama perjalanan 7 kali tes tentara gitu? Pelajaran terbesar saya itu yang saya dapat itu dari perjalanan yang ini adalah bahwa kegagalan adalah bukanlah akhir dari semua proses. Iya betul. Memang kegagalan ini bukan Bukan hasil. Tetapi ya kegagalan ini
merupakan guru terbaiknya kita ya untuk mencapai kesuksesan. Seperti itu. Jadi dulu hal-hal yang mungkin ada hal-hal yang lucu nih sehingga sampai sekarang itu tidak bisa dilupakan pada saat tes tentara. Pasti ada itu kegiatan. Pasti kalau tidak ada ini wah parah nih. Berarti Yang lucu itu dari tes fisiknya yang menantang. Jadi banyak peserta merasa fisiknya seperti banyak peserta fisiknya yang akan diuji tuh. diuji. Ya. Akan diuji seperti lari 12 menit, resto, push up, shuttle run, Oke. dan sit up itu renang. Pas tes kesehatannya Yang Bisa- kesehatannya itu bagaimana? Nah, kalau untuk itu saya agak privasi sedikit. Oh ya ada. tidak apa-apa, tidak apa. Kita Kita sering juga di sini. aman, santai. Kita sharing. Saya Oke, it's okay. Tapi ya memang dari awal ini kan tes fisik ya, di mana fisik, kita harus bisa push up, pull up, sit up, renang, berenang. resto. Wih, itu lari itu berapa putaran itu? Kita lari itu kalau dapat nilai 100 itu Oh ada nilainya, pakai nilai. Oh, nilai. Berarti nilai tertinggi 100, nilai terendah itu Nilai terendah itu ya minimal 85. 55 Oh 50. 5 putaran. Oh 5 putaran. Putaran lapangan ya. 5 putaran lapangan. Wah. Kami lari 12 menit itu kalau nilai 100 itu dapat 8 putaran lari 12 menit. Oh 8 putaran. Itu lapangan yang besar sekali ya. Oh, besar sekali. Kalau Gusto dulu itu berapa putaran? Kalau saya itu waktu tes pertama itu saya dapat 7,5 putaran. Wah luar biasa. Itu berapa menit itu? Itu saya 12 menit. 12 menit 7. Bagusnya kita itu supaya kita punya nilai bagus itu harus berapa menit dan tepat berapa putaran gitu. 8 putaran harus 12 menit. 12 menit. Oh itu waktu yang 8 putaran harus 12 menit. Waktunya sudah ditentukan. Karena waktunya sudah ditentukan di layar lebar di lapangan itu. Jadi Kita lihat. Buat kamu nih adik-adik, kamu harus capai itu. Yang terbaik itulah nilainya supaya nantinya bisa menjadi Iya, abdi negara. Jadi untuk adik-adik sekarang yang punya tekad untuk menjadi abdi negara itu rajin-rajin dalam olahraga. Dulu mengeluarkan uang berapa banyak itu? Kalau Pakai bayar tentu tidak. Tidak lah ya, tidak mengeluarkan. Alhamdulillah. Murni. Murni. Karena sekarang ini kan banyak yang bilang bahwa wah tes tentara itu dia lulus karena Karena kita keluarkan Tidak, waktu ya. paling urus berkas, fotokopi ya. Segala macam ya kita uang jalan ya, uang makan sampai di sana, bayar kos, nah baru kita ini pelan-pelan. Uang. Berarti dulu di sini setelah itu di Kupang ya kan? Bang, Berapa lama di Kupang itu? Oh, Misalnya Kupang itu- kita lulus tes di sini tuh berkas-berkas apa itu yang membuat kita wah saya lulus terus saya langsung ke Kupang? Apa tuh? kalau di tesnya di kodimnya itu dilihat berkasnya mulai dari KTP dan apa segala macam. KTP, Biasa. Nah, Jasa. itu dicek mulai dari namanya harus sama Tanggal lahir semua tuh harus sama. harus sama, tidak ada yang berbeda. berarti kalau beda tidak bisa. Tidak bisa. Tinggi harus Tinggi badan, berat badan dia harus maksimal lah. Tinggi badan Tinggi itu rata-rata berapa? tinggi itu kalau sekarang itu minimal itu 163. 163. Dulu ada pernah ketemu teman yang 1 kilometeran? Oh itu belum ada. Belum ada. Tapi ada yang lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi lagi ya, Ada. sampai 180 itu. Wah. Kalau untuk push up, pull up, tadi kan lari. Oh iya betul lari. Push up, pull up. Renang ada tuh. Kalau pull up nya, Iya. kalau pull up nya itu kita harus dapat 42. 42. Atau push up? Kalau itu kan kalau rest stop-nya, Oh iya. kalau rest Pull stop, up ya ya. rest stop kita harus nilai 100 itu dapat 18. 8. 18 kali resto. 18 Push kali up-nya, rest stop. push up kita harus berapa tuh? Kalau push up-nya itu kita harus dapat 42, sudah nilai 100. Oh nilai 100. Berarti kalau untuk push up Kakak Gusto yakin bisa 100 ya? Kalau waktu tes Betul. pertama sih ya, saya nilai 100. Kalau sekarang kita bisa coba lah. Saya juga mau Kalau nonton. sekarang ya, Ayo. Tadi kan maunya melihat kemampuan. Kayaknya boleh juga. Kayaknya bisa. Kita bisa tantang ya. Saya pengen tahu juga nih bagaimana kemampuan saya sebenarnya. Wah. Iya betul karena betul sekali. Oke, tentunya adik-adik pasti ingin sekali mendengar kata-kata motivasi ini. Apa nih pesan gitu buat adik-adik semuanya supaya mereka juga pantang menyerah walaupun 7 sampai berapa kali pun itu tetap harus tes dan menjadi abdi negara. pesan saya itu bagi adik-adik yang mengikuti tes sekarang itu
Nah, setiap kali kita cepat menyerah itu Jangan tetap semangat, menyerah, ya. tetap Tetap semangat, jalani apa yang sudah diberikan oleh tentara yang panitia di sana, itu jalani saja. Bagaimana seperti ini ya, jalan. Kita ikuti saja. Ikuti saja, Ikuti saja. Tips buat adik-adik, ikut, pokoknya harus ikuti saja. ikuti saja. Apa saja mereka Apa yang mereka lakukan di sana, di sana, kita harus ikut saja, jangan ngelawan. Gusto, mental ini kan menjadi sebuah, saya pikir sebuah kemampuan di mana membuat seseorang itu sukses. Dan tidak semua orang yang memiliki mental yang kuat seperti tentara. Mentalitas itu salah satu kunci untuk sukses menurut saya. Betul. Ini cara agar membuat mental kita itu harus kuat itu seperti apa? Ini terlebih khusus untuk adik-adik yang mau tes, begitu. Mentalnya kita, Mental. ya apa yang perlu kita latih, kayak gitu supaya kan, karena menjadi abdi negara saya juga berpikir bahwa ketika kita menjadi abdi negara kita harus memiliki mental yang kuat. Apalagi kalau kita turun ke medan perang, Iya, betul. bukan rebut patah ya. Gimana nih Kakak Gusto? kalau Ya best Ah, di Kakak Gusto punya pengalaman. Kalau Sehingga saya- membuat Kakak Gusto, wah saya punya kalau mental saya yang kuat. secara pribadi sih, saya punya mental gini. Apa saya mereka suruh di sana, apa saya mereka ini buat saya itu, saya tetap Terima saja. terima Ikuti saja. saja. Mau dipukul mau apa ikuti, karena itu sudah Oh, namanya jadi dengan begitu mental semakin kuat. makin kuat. Oh, berarti mental kita diuji betul-betul di Iya, sini. memang resikonya sudah gitu kalau kita masuk di tentara itu. Oh. Mental itu harus diutamakan mental. Ada pantas sekali kejadian sekarang beliau Kak Gusto ini mentalnya wow. Tidak bisa dipandang sebelah mata. Sekarang ya suka mata ya. Jadi tidak bisa begini ya. Begini lah, ngeri. Betul aja. Kalau bisa lihat sebelah mata, jadi tidak kelihatan. Bukan cinta tepuk sebelah tangan, bukan. Dan Ya, jadi tidak bunyi dia. lumayan lah kasih arahan sedikit. Oke. Nah ini ke depan ini setelah kuliah mau tes lagi atau bagaimana? Karena bisa ya kalau setelah kuliah kita bisa tes lagi. Bisa. Tapi untuk depan saya lihat dulu kemungkinan kalau orang tua bisa berusaha untuk ikut tes lagi saya ikut. Oke. Oh, berarti masih punya niat ya. Memang saya memang masih punya niat untuk mau tes lagi, tes tapi lagi. karena kita kan juga tahu tuh pemikiran ke belakang itu kita harus pikir ke orang tua dulu. Kalau orang tua mau ya sudah kita ikut sana. Luar biasa semangatnya. Ingat, berarti niat ini karena ingin membahagiakan orang tua, bukan karena pacar, bukan. Soal kedua. Oh ya, soal kedua, mantap. Saya pikir bahwa mendengar semangatnya yang begitu luar biasa ini negara harus butuh nih. Iya, harus ini dia. Harus ya. Wah, ini keren sekali. Mudah-mudahan adik-adik termotivasi dengan Kakak Gusto. Mudah-mudahan buat kamu yang saat ini sedang tes ataupun yang masih ragu-ragu untuk ikut tes, mudah-mudahan kamu semua termotivasi dengan motivasi dari teman saya, walaupun 7 kali tes, tetapi panggilan untuk menjadi mahasiswanya itu lebih kuat. Seperti itu. Kak Gusto, thank you so much. Nanti kita akan undang lagi untuk next pembahasannya. Siap. Seperti itu. Semoga adik-adik semua terinspirasi juga dengan Kakak Gusto. Jujur saya juga terinspirasi dengan Kakak Gusto. Mulai dari kedisiplinan, mentalitasnya dia seperti apa, rasa percaya dirinya, wah keren. Keren. So teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya.